zaman Pak Harto ini dulu ya, itu kan orang berjalan di atas tambang itu kan sangat mengerikan sekali ya. Iya. Kalau putus itu ada rokok itu hampir putus tuh. Hampir ya. Ya, udah mau nyampe tapi hampir putus. Yang satu pakai sandal, yang satu pakai sepatu. Iya. Itu menggambarkan Dua kepribadian, dua kepentingan. kedudukan. Orang atas sama orang bawah. Itu jalan ini ya diartikan jalan menuju Tujuan, impian. dari jalan Harapan. judulnya jalan penuh resiko. Oh, Ini judulnya begitu. Ini provokatornya itu rokok itu. Jadi kartun buatan tuh nggak ke TV siapa? Kalau buat baju? satu ini sebenarnya lebih tebal, yang itu lebih tipis loh. Ada ini tipis. Kalau bikinnya tipis gini mas, ke baju tidur untuk jet ya. Nah ini kena finishing nggak? Kalau bisa tuh di finishing, kalau baju enggak ya? Finishingnya cuma di stick aja. Panas. Dipanas. Jadi ada mengkilap gitu pak? Dipanaskan 135 derajat sudah tinggal untuk. Jadi ini pisasinya cuma mau itu. Kalau reaktif yang untuk apa tuh pressure khusus itu namanya disperse ya. Dia steamer, pakai steamer 145 derajat masuk ke uap. Jadi di uap ya, ada uap. Tapi boiler masuk ke continuous. Kalau ini cukup dijemur, setelah dijemur disetrika, udah beres. Langsung jadi? Udah. Ini praktis sekali. Coba kalau pakai, mesti pakai sir. Iya kan? Kalau nggak disir nanti pakai butter glass. Kalau nggak butter glass nanti juga di open pakai uap juga. Ya kan? Kalau ini nggak, cukup dijemur, ya, dijemur matahari, selesai, setrika, udah beres. Apa ini pengaruhnya karena dari bahan catnya aja ya bagus ya? Karena bahan catnya ya? Yang mempengaruhi itu. Ya, bahan cat akram itu tujuannya dua ya, untuk kaos, untuk katun sama untuk polyester. Sebenarnya kalau yang khusus ya, sebenarnya warnanya bisa kuat sekali ya yang khusus. Tapi kalau hanya sekedar lukisan atau untuk baju fashion itu cukup gini. Orang fashion kan tidak dipakai setiap hari kan. Hanya sewaktu-waktu resepsi, ya kan? Atau ini apa? Acara-acara live aja gitu kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kita di acara Kopsen, kopinya orang seni biar cering dan mantap. Pak, di kopi dulu Pak, biar makin oke. Kopi mantap. Wuhui. Kali ini kemasan kita sedikit berbeda. Perbedaannya pertama saya pakai gitar, bawa gitar. Kedua, profil saat ini kita berada bersama Pak Sapari, salah satu tokoh berupa dari Jawa Barat, dari Bandung. Tadi kita saksikan penampilan beliau dari mulai berkegiatan, berkesenian, melakukan sebuah event tekstil, melakukan teknik batik tekstil ya Pak ya namanya. Dan juga ada satu persembahan lagu yang cukup oke dan keren. Untuk tahu lebih lanjut mengenai profil beliau, kita bisa langsung bertanya. Gimana Pak kabarnya? Baik-baik saja? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Siap. Bagaimana Pak Jen sama sehat? Sama alhamdulillah, dan saya sangat berbahagia. Sejak lama saya pengen ketemu Bapak, ngobrol-ngobrol mengenai banyak hal ya, karena kita tahu pasti Bapak punya banyak pengalaman, terutama dari sisi keseluruhan. Nah ini ngobrol-ngobrol, Bapak aslinya dari Bandung Pak? Saya dari Solo. Solo ya. Asal dari Solo. Bisa ada di Bandung, gimana ceritanya Pak? Begini, pada tahun 74 ada seorang produser dari Jakarta, itu produser tekstil ini ya, Borodir itu, mencari desainer. Saya kebetulan di bidangnya tekstil gitu ya, dibawa ke Jakarta, langsung dibawa ke Bandung. Tahun 74 masuk Bandung tuh. Ya. Ke Bandung langsung? Iya, tahun 74 di Bandung. Mula-mula saya kerja di perusahaan embroider yang di Cimahi itu. Terus sampai kurang lebih 5 tahun. Itu bidang apa Pak? Bagian apa maksudnya, kan tekstil? Desainer. Oh, desainer, Desainer bagian ini apa? Sket untuk bordir itu, motif-motif bordir. Iya. Lama-kelamaan bidang saya mungkin ya namanya manusia sedikit jenuh mungkin ya. Bidang saya di tekstil, di desain warna langsung ya. Akhirnya saya melamar di satu perusahaan yaitu Alenatek. Dari Alenatek sampai ke Adetek sampai ke ini apa ya, beberapa perusahaan lah kita keluar masuk gitu ya. Akhirnya saya freelance ya. Setelah freelance ini saya menemukan sesuatu yang mungkin cocok untuk saya untuk freelance itu ya. Saya mendirikan studio lukis. Di situ saya dibina dengan satu desainer yang namanya Pak Tantan ya. Di mana itu Pak? Di Cimahi. Cimahi ya. Dia bergabung dengan saya. Itu masih belum nikah ya? Iya, itu masih dunia Oh. tekstil itu ya. Akhirnya saya mendirikan studio, punya anak buah kurang lebih 9 orang. Akhirnya mereka sudah bisa menimba ilmu ya, dari kita juga sama-sama lah kita belajar gitu ya. Akhirnya mereka buka masing-masing studio, sampai sekarang sudah pada berjalan masing-masing. Tapi karena saya itu dulu basicnya itu ngelukis ya, tekstil itu sebetulnya baru dari tahun 87 saya baru terjun ke desain lagi itu ya. Kalau di bordir kan cuma pensil aja, tahu di tekstil kan langsung warna ya kan. Nah itu sesuai dengan bidang saya melukis. Akhirnya saya melukis pada tahun 79, mulai melukis, awal melukis lagi itu ya, 79 sampai sekarang. Nah karena melukis itu kan juga ada pasang surutnya ya. Oh iya. Disebut mati suri ya enggak. Berapa itu? Ya itu pada tahun 90 sini sudah mulai sudah mulai maaf ya, sudah banyak mengatakan goyah gitu ya.
kolektor-kolektor juga sudah mulai kurang mengincar ke karya-karya lukisan, mereka sudah terjun ke lukisan digital. Di hotel-hotel sekarang banyak lukisan digital kan ya, lukisan yang kecil-kecil, yang besar sudah mulai baik lukisan digital. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa lukisan karya handmade pun juga masih berjalan. Cuma Masih, Pak. Iya, cuma bagaimana caranya Kang Yen sekarang itu cara mempromosikannya, Iya. marketnya sekarang ini. Nah, ini bagian market ini mungkin ini Kang Yen itu sudah bidangnya kali ya. Maka saya juga seolah menyerahkan bahwa grup kami ini juga perlu dukungan ya. Perlu dukungan dengan adanya online ini sangat membantu sekali. Gitu. Itu tahun 90 itu Bapak menikah tahun berapa, Pak? Saya menikah tahun 71 ya. 71. Oh iya iya. Berarti udah sekarang putra-putri Bapak total semua? Lahir di Jogja 1, yang 3 di sini sudah menikah semua. Semuanya sekarang. Iya, sudah menikah Udah semua. 4 berarti, Pak? Iya. Alhamdulillah. Cucu sudah 8. Itu dari keempatnya ada yang mengikuti ini, Pak? Yang sama dengan Bapak bidangnya ada nggak? Ada sebetulnya. Anak keberapa? Anak yang kedua itu. Kedua. Apa dia melukis atau apa? Melukis. Tapi sekarang karena mungkin ya panggilan jiwanya mungkin sudah beda kali ya. Sekarang jadi pelatih Japati terbang itu apa? Jadi pelatih ini apa? Ya alhamdulillah banyak Japati yang apa namanya itu? Sistem apalah namanya itu. Terbang apa itu namanya? Diadu sistem terbang itu kan. Dia sekarang sudah menjadi pelatih profesional lah gitu. Ya. Banyak yang juara. Akhirnya dia sendiri dipanggil sampai kemarin sudah ada yang juara nasional gitu ya. Jadi akhirnya dia sampai sekarang ini menggeluti di bidang pelatihan Japati ya, Japati mahal lah itu. Nah, sampai sekarang itu. Jadi ngikutin bapaknya ditinggalkan. Padahal dia bakatnya melukis bunga sudah bagus. Cuma ya gitulah. Saya juga tidak bisa memaksakan. Itu mungkin sudah panggilan jiwanya ya. Jadi ya sekarang yang mengikuti mah dari putra yang istri kedua ini. Istri pertama kan meninggal. Saya menikah lagi. Sekarang dapat putra 2. Yang satu justru sekarang dia mengikuti jejak itu, karya-karya dia yang kembang kecil itu karya dia itu. Ada anak saya yang pertama, yang istri kedua. Gitu Kang Yen. Siap. Perjalanan seni rupa saya memang sangat panjang lah gitu ya. Ngobrol-ngobrol, Pak, untuk Bapak sampai bisa melukis, ya saya lihat karyanya ini di mata saya, Pak ya. Ini Bapak ada 3 jenis karya yang memang memiliki karakter yang berbeda, fungsi yang berbeda. Malahan ya itu tadi sebenarnya kalau saya sebagai pemerhati kesenirupaan ini justru udah bisa dikatakan lengkap ya untuk sebagai seorang perupa. Pertama, Bapak memiliki kegiatan sehari-hari yang bisa menghasilkan uang untuk keluarga. Kedua, Bapak memiliki kemampuan berkarya dengan 3 ya karakter yang saya lihat cukup lengkap ya. Yang kedua, yang ketiga, Bapak ternyata memiliki keahlian atau hobi lain yang itu cukup menjadikan daya imajinasi Bapak, kelenturan pemikiran Bapak itu lebih harmonis gitu Pak. Yaitu dengan cara saya lihat Bapak memiliki skill yang lain seperti bermain musik dan lain-lainnya. Nah ini Bapak bisa memiliki kemampuan itu semenjak kapan Pak? Apa dari kecil gitu udah biasa Pak? Kalau dari kecil gitu ya, itu memang hobi saya sudah seneng ya musik, karena keluarga saya senang musik semua gitu ya. Oh, jadi secara pantesan. tidak saya ikut-ikutan. SD di Solo? Ya di Solo. SMP? Saya sampai SMA meneruskan di bidang lukis tuh Himpunan Budaya Surakarta itu, sekolahnya dulu Pak Jehan ya di HBS, Himpunan Budaya Surakarta. Saya masuk ke sana langsung menimba ilmu melukis gitu ya. Jadi sampai saya bisa melukis itu sebetulnya memang dikatakan apa sebagai otodidak lah Pak pertamanya. Oh iya iya. Langsung kita kok kepingin
katanya kalau akademis itu bisa lebih lengkap gitu ya. Ya menimbal di situlah akhirnya kami bisa sampai sekarang ya. Tapi kalau saya lihat skill Bapak di tekstil dari cara pewarnaan mungkin dari pengalaman memang berpengaruh. Nah ini apa sebelumnya Bapak ikut kursus atau gimana Pak sehingga ini dasar-dasar warna kan tekstil termasuk cukup cukup berat ya kalau untuk dipasang ke seni rupa. Itu begini ya. Saya mengenal tentang warna itu ya. Setelah saya di tekstil itu ada berapa contoh-contoh ya. Oh sudah ada warna contohnya yang ya. sampai warna primer itu dipecah sampai menjadi bukan ratusan lagi, bahkan bisa ribuan. Setiap ada pesanan kita menimbang obat itu ternyata beda-beda. Jadi di situ saya menemukan warna-warna yang antik, warna-warna light gitu ya, warna-warna pop, warna-warna klasik itu justru dari tekstil itu komplit sekali. Kalau warna yang bisa Bapak katakan tadi yang klasik itu Pak kelompok warnanya seperti apa Pak? Rata-rata yang dark color itu semacam batik gitu ya, coklat, itu klasik ya maksudnya ya. Olive itu kan termasuk warna-warna antik. Oh iya. Itu warna-warna. Kalau yang pop itu warna-warna lebih cerah. Ya itu. Pop itu ya. Ya itu biasanya dipakai untuk warna live gitu. Live itu jadi bisa untuk misalnya mode seorang Pragawati bisa rata-rata warnanya warna cerah biasanya. Apakah ada kecenderungan warna-warna dalam tekstil itu disesuaikan dengan kebutuhan seni pakai, Pak? Apakah seperti itu? Ya itu. Atau gaya kayak lukisan? Nah begini ya, saya mengenal warna-warna ini waktu saya pameran, kan saya diberikan jatah sebenarnya tiap 1 tahun sekali di Paris. Ya. Oh, alhamdulillah. Itu setiap 1 tahun sekali itu Mak, saya nggak pernah berangkat. Karya sendiri ya Pak? Hanya karya aja yang diberangkatkan ya. Kan kalau di perusahaan biasanya karya labelnya perusahaan. Kalau Bapak ini sendiri betul. Gitu ya? Jadi itu saya desain, mereka pesan untuk fashion gitu ya. Warnanya begini gitu ya. Warna Eropa itu beda sama Asia kan. Kalau Eropa itu warnanya dark color banyak gitu. Nah, juga ada warna-warna primer yang mereka tonjolkan, itu warna-warna light gitu ya. Itu juga acara itu biasanya untuk panggung, biasanya bisa ngelukis langsung body skate itu. Jadi langsung di kulit. Nah, di situ saya tidak mengikuti. Padahal kalau di Paris saya harus ikut gitu kan. Saya nggak bisa ikut, hanya karya itu aja, desain yang di kain. Melukisnya di kain yang tidak luntur itu kan, langsung nanti pamerkan di sana. Ternyata itu jenis catnya Pak untuk tekstil yang spesifik itu yang memang khusus. Iya, khusus. Jenis apa Pak catnya Pak? Polyester itu diskus dulu catnya. Jadi seperti catnya seperti ini, yang bisa di kertas dulu langsung ditransfer itu sekarang kan mau sistem semacam ini. Ini transferan ini. Jadi dari ini dulu, dari kertas dulu, dari komputer pindah kertas. Obatnya itu kan obat diskus tuh, Soblim namanya ya, bisa dipindahkan ke kaos sekarang, ya kan? Foto-foto kan persis ya. Betul. Itu sebenarnya transferan itu sebetulnya. Itu yang model-model cat sekarang. Kalau medianya Pak, itu kain apa yang memang khusus atau beberapa jenis? Itu kalau yang Soblim itu tidak bisa katun, khusus polyester. Paling combat gitu ya, khusus bisa itu. Kalau yang tadi Bapak praktekin untuk karya-karya Bapak rata-rata pakai apa? Katun Pak? Ini Sande ini, merek Sande yang akramin. Jadi dia bisa untuk polyester, bisa untuk katun. Untuk katun lebih kuat, untuk polyester juga bisa. Kalau kain yang terbaik Pak, kuat, enak dilukis, enak diwarnain, cerah warnanya, itu apa Pak? Itu sekarang ada yang sekarang ini yang sering dipakai. Sutra itu gimana Pak? Itu kain ada 2 ya. Yang sutra balon, yang kainnya jatuh itu. Nah itu Pak. Itu biasa untuk sekarang ini dipakai gamis tuh, dipakai gamis. Itu kan termasuk ya itu polyester sebenarnya, cuma yang jatuh ya. Ada sipon yang jatuh juga ada. High-con lah, kalau kelasnya high-connya itu untuk biasanya untuk para modis gitu ya, biasa pakai itu, yang tipisnya. Terus masalah warna itu selera juga ya. Jadi
di tekstil itu di perusahaan itu disediakan berapa macam color tuh ya. Color ini disuruh Middle East gitu ya. Itu jadi warna-warna itu soft gitu ya. Warna-warna kalem gitu ya. Kalau yang lightnya itu biasanya warna-warna yang rada nyala. Itu biasa untuk acara-acara panggung biasanya gitu. Terus selanjutnya perkembangan perkembangan Bapak berkarya itu kan awalnya dari tekstil Pak ya. Nah, ini kan saya lihat ada beberapa karya yang lebih murni ya, kalau bahasa saya itu lebih nge-art ya, art murni gitu kan. Kalau tekstil basicnya tetap itu merupakan karya untuk seni pakai ya, untuk baju. Nah ini sejak kapan Pak Bapak mulai, apa memang ketika dulu bikin studio dan lain sebagainya memang sudah mulai berkarya di kanvas terus dengan media-media yang lain? Itu sejak kapan? Semenjak di Solo itu saya sudah melukis di kanvas. Oh iya. Langsung di tekstil kan berhenti itu. Nah berhenti dari tahun 74, 75, akhirnya awal 87 saya sudah mulai kanvas lagi. Di samping tekstil saya kanvas. Jadi sejak tahun 70, sejak kapan Bapak berkarya? Mulai berkarya lagi ke kanvas. Gak dari awal Pak? Dari awal. Itu dari tahun 87 mulai 87. Lagi. Iya, mulai lagi sampai sekarang. Oh. Tahun 87. Tapi di teks atau berbarengan tekstil dengan tekstil masih ya? Masih sampai tahun 2005. Oh iya. Apakah dengan Bapak berkarya tekstil itu untuk kebutuhan pekerjaan? Yang kanvas Bapak pisahkan untuk kebutuhan pribadi Bapak, artinya secara idealis apa rata-rata begitu Pak ya? Ini maaf ya, kita bukan sok idealis gitu ya. Yang namanya karya, berkarya ini ya, harus ada dipisahkan ya. Ini untuk komersil, itu untuk idealis. Kalau idealis itu mau dibeli syukur enggak ya nggak apa-apa, kita simpankan gitu kan. Tapi kan kita ini kan sebagai pelukis tidak bisa ya kenyang nonton karya yang indah aja. Itu mesti ada sistem market yang bisa, akhirnya ada menerima. Saya di Jakarta itu di Kemang ya, di Kemang, di Mampang, di Pasar Baru, itu karya-karya saya 1 bulan saya bisa kirim 30 gambar sampai 40 gambar, 30 gambar, dibantu dengan anak buah saya itu pada ngelukis panen kayak gitu. Jadi kopi-kopian begitu lah. Itu anak buah saya di sini membantu kita, nanti finishing saya ya kan. Nah itu di Jakarta sudah diterima itu tiap bulan. Nah, mulai berhenti itu ya mulai COVID aja itu, berhenti sampai sekarang tuh. Padahal di rumah bisa Pak ya, ya. Mau sendiri ya. Ya itu sudah mulai berhenti lah, makanya sekarang itu kita berkarya untuk ditumpuk dulu lah, sewaktu-waktu itu pameran bersama kayak kemarin tuh ya kan. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita kopi sini dulu biar celing dan mantap. Ada lagi, satu lagi yang belum disikat ya. Ini getuk. Ciri khas, kalau getuk Pak, ini klaimnya Jawa Tengah apa dari Solo apa dari Sunda Pak? Getuk tuh menyebar di mana-mana ya. Jawa Barat ada, Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada. Namanya getuk tuh. Jadi intinya kita sepakati ini makanan khas Indonesia. Ya. Cuma ada yang di getuk yang diserat-serat itu. Nah, itu khas Jawa Tengah. Getuk lindri namanya, ya. Oh. Getuk lindri. Ini bahannya dari singkong ini ya. Singkong Pak ya? Ya. Betul ya, sama ya? Dari singkong. Rasanya manis pakai kelapa. Dan disajikan dengan yang manis-manis. Jadi kalau orang Sunda, orang Jawa itu terutama yang Jawa Barat manis-manis. Makanannya manis semua. Kopi. Kalau di Sunda pakai bajigur Pak. Ya itu cocoknya itu. Kita lanjutkan Pak mengenai ini kan Bapak saya lihat karyanya ada dominan sih tekstil ya kalau saya lihat. Ya. Tapi ngobrol-ngobrol dari karya yang lain Pak, itu media dan teknik itu dari apa aja Pak? Ada yang lain nggak dari kanvas? Terus Bapak akrilik ya, tuh ya. Alatnya, ya. Sama cat minyak Pak main juga.
Ini cat minyak hasil nih. Saya sendiri melukis wajah saya sendiri cat minyak ini. Cat minyak. Kalau ini yang Yunisara cat akrilik buat ramuan saya sendiri nih. Itu ramuan. Rata-rata banyakkan cat minyak atau cat akrilik, Pak? Sekarang ini saya sudah menggeluti di akrilik dan cat air. Cat encer itu semata untuk batik ini. Sama cat kental. Cat kental kan khusus untuk lukisan-lukisan. Ini saya lihat juga ada yang pakai mix media, Pak. Iya. Itu mix media. Itu objek-objek yang Bapak lukis selain tekstil, ini ada satu yang menarik perhatian saya juga. Di sini ada seolah-olah ada pesan sosial yang Bapak sampaikan. Iya. Itu tapi saya lihat nggak banyak ya, hanya beberapa lukisan aja. Ini Bapak melihat fenomena kehidupan di Indonesia khususnya ya, baik sosial, politik, hukum. Bapak ada nggak yang dituangkan ke lukisan Bapak? Yang dimaksud lukisan pribadi itu, semacam idealis. Ya, ada nggak? Ada. Lukisan yang mana, Pak? Di belakang itu, di belakang. Itu apa yang Bapak sampaikan? Boleh saya? Ya. Nah, ini saya lukis ini pernah ditegur dengan kurator pada waktu itu masih. Itu apa ya Bapak yang akan ini Bapak sampaikan di lukisan itu, Pak? Zaman Pak Harto ini dulu ya. Itu kan orang berjalan di atas tambang itu kan sangat mengerikan sekali ya. Iya. Kalau putus itu ada rokok itu hampir putus tuh. Hampir ya. Ya. Udah mau nyampe tapi hampir putus. Yang satu pakai sandal, yang satu pakai sepatu. Iya. Itu menggambarkan dua kepribadian, dua kepentingan, kedudukan. Orang atas sama orang bawah. Itu jalan ini ya diartikan jalan menuju tujuan, impian. Dari jalan judulnya jalan penuh resiko. Oh, ini judulnya begitu. Ini provokatornya itu rokok itu. Itu provokator. Yang akan mencelakakan. Itu analogi dari ego, Pak. Ya. Yang akan mencelakakan negara, rakyat, orang atas, orang bawah juga akan ikut celaka kalau itu putus ya. Karena mengejar di bawah itu kan dunia sasmet itu kemilauannya dunia atau aja ya. Itu di bawah itu semua mengejar itu. Pakai apa, Pak? Bagaimana? Medianya? Akhir itu. Akhir. Bulan 1 meter lah lebih ya? Lebih 1,5. 1,5. Kalau untuk saya 1,20. Nah itu ini menggambarkan masalah. Kalau Bapak berkarya, kan itu idealis. Terus ada juga. Kalau tekstil sih semua orang udah tahu ya, itu ada yang pesanan, pekerjaan. Di sini juga ada beberapa lukisan yang human figure ya, itu Bapak nerima pesanan juga Pak untuk dilukis wajah. Dari Solo bangsa pelukis foto ya. Pantesan lengkap sudah. Alhamdulillah. Dari Solo pelukis foto. Pantesan. Ya. Jadi ya dari sisi pengalaman usia ya udah mumpuni lah. Nah pada akhirnya kan bisa ditarik kesimpulan kalau Bapak ini memiliki konsep berkarya seperti apa? Artinya apa sih yang menggelitik pemikiran Bapak sehingga Bapak harus berkarya ini, berkarya itu? Ya, apa sih dasarnya? Begini ya. Pada dasarnya kan manusia itu kan kalau makan tuh dia hanya satu aja ya. Ya. Sok, misalnya daging terus besar ya. Iya. Tapi kepingin yang lain itu ibarat semacam gitulah. Jadi keinginan ini kalau berkarya begitulah. Tapi saya sendiri juga pernah kritik saya. Mas melukis, ya boleh katakan itu bisa dikatakan adalah konglomerat karya gitu ya. Yeah. Gaya. Gitu. Kalau saya tidak saya juga sudah tanpa disadari ya, saya kepengen lukis ini ya itu. Saya kepengen lukis ini, kepengen lukis pesanan ya saya kerjakan. Lukisan idealis ya saya kerjakan gitu kan. Itu ibarat kayak makanan saja.
orang berpakaian kaos terus kan bosan. Sekali-sekali mesti pengen pakai Terus jaket atau berarti ya kan? melihat karya orang lain, ini kan Mas masuk juga kan di grup GPRC, di Facebook juga lihat. Itu melihat karya orang lain atau melihat kebiasaan para pelupa Nusantara khususnya. Ada nggak yang mau disampaikan, istilahnya semacam kritikan, pesan atau apa? Apa yang ingin disampaikan mengenai hal itu? Menurut guru besar saya dulu ya, Iya. saya pernah belajar di Panjaihan, belajar sama Pak Bari, itu saya pernah bertanya pada beliau, Pak, karya yang bagusnya bagaimana sih? Seorang pelukis, karya yang bagus adalah orang yang suka memplagiat. Saya bingung kalau itu memplagiat. Sedangkan memplagiat itu kan jelek kan, menjiplak kayak orang, ya kan? Di situ salah tafsir ya. Bukan itu maksudnya, Dek. Plagiator itu melihat karya yang ada ini saya jelas, sinarnya dari sini, ya kan? Ya. Seninya dari sini, melukisnya, angle-nya, teksturnya, itu dimensinya bagaimana, ya kan? Itu kita lukis, ya itulah memplagiat begini. Itu karya yang paling bagus tuh bagaimana kita mencontek ya, menjiplak hingga bisa, walaupun itu hanya sket, walaupun langsung komplit diwarna selesai gitu kan ya, itu seninya itu bagaimana itu tergantung nilainya ya kan, nilai seninya itu jauh pola pikir kita gitu. Beda pengertian, beda peruntukannya. Dalam artian ini saya tambahin ya, kalau ternyata kita plagiat dalam mencontek sebuah kejadian atau kasus itu lebih oke lagi ya, artinya Iya, kita betul. menggambarkan sebuah kejadian alam, ya, menggambarkan sebuah kerusuhan, perdebatan politik, Iya. seperti itu digambarkan dalam sebuah lukisan ya, seperti Iya. itu. Terus gini, Pak Yan ya, Nah itu pemikirannya keren ya kalau saya lihat. Tapi kalau tadi dibilang kegiatan sehari-harinya untuk saat ini itu kan cukup ya boleh dikatakan ya rumit lah ya, rumitnya seolah-olah tidak ada waktu untuk seorang Mas ya mengimplementasikan pemikiran tersebut terhadap sebuah lukisan. Itu gimana cara bagi waktunya? Apa memang waktunya kosongnya bapaknya? Itu dari pagi itu kan kegiatannya dagang kan sekarang. Nah itu gimana kegiatan sehari-hari sampai ke berkarya gitu? gini ya, maaf ya, ini saya sedikit akan mengungkapkan apa perjalanan saya di bidang saat sekarang ini ya, yang saya kerjakan saat sekarang ini. Bangun jam 2 Ya. itu saya sudah persiapan bumbu untuk 3 tempat. Itu memang untuk mengerjakan sesuatu kerjaan yang rutin ini sudah makan waktu sebenarnya. Bayangkan jam 2, jam setengah 6 selesai. Nanti siang jam 9 saya sudah harus belanja. Sudah belanja, pulang langsung persiapan untuk besok. Ada yang dipersiapkan dari siang, ada yang dipersiapkan untuk malam. Ya. Nah, sekarang waktu untuk melukis ini. Memang betul kata Kang Dian ya. Waktu untuk melukis ini saya sangat kesita sekali saya. Kesita sekali. Jadi kadang-kadang saya ini sudah ada di benak saya, sudah ada satu karya yang mau saya tuangkan gitu ya. Tapi kadang-kadang begitu saya mau menuangkan satu karya, datang satu intrusi dari Udah. Pak, ini udah Balik lagi. balik lagi. Bicara lagi. Itu bisa hilang. Jadi nggak fokus ya. Kadang-kadang ya sudah menemukan satu, kan gini ya, karya yang paling indahnya bagaimana sih, yang masih ada dalam angan, ya kan? Walaupun nanti setelah dituangkan kok jadinya cuma segitu. Nah, tapi yang berkhayal muluk-muluk inilah yang masih ada dalam angan, karya yang paling bagus yang di situ, ya kan? Nah, ternyata apa yang dikatakan Kang Dian, ditanya Kang Dian, betul. Saya memang saat sekarang membagi waktu sangat sulit ya. Tapi bagaimanapun juga, saya juga bisa menempatkan kalau malam. Kalau selesai, ini sudah saya selesaikan dulu pekerjaan rutin,
baru saya supaya tidak mengganggu Mas Ari. Akhirnya bisa mau. Tapi tadi saya ngobrol sama ibu kalau Mas itu pagi kan berdagang itu punya 3 titik tempat ya. Iya. 3 tempat dan itu jam 10 udah selesai. Udah selesai. Ya jadi udah pulang ke rumah itu udah cukup. Sekali yang lain rata-rata ngajar apa jam 12 jam 1 pulangnya. Ini bisa nyantai panjang waktunya juga kan? Ya jam 10 itu bukan dalam arti jam 10 itu kita berhenti. Itu masih belanja dulu. Oh iya. Sampai selesai paling jam 12. Jam 12 selesai, jam 1 persiapan untuk besok. Semacam bumbu-bumbu yang lain kita persiapkan dari jam 2 sampai jam 4. Nah, ini tadi dikupas bahwa Mas ini dari semenjak tahun berapa? Datang ke Bandung atau Yang dagang bubur itu? Oh, itu dari 9 berarti udah ya. hampir 13 tahun. Oh bukan. Dari pokoknya hitung sudah 8 tahun, berarti kalau hitung mundur berarti 2000-an ya. Oh. Kalau itu kan saya datang ke Bandung itu kan dari tahun 74 sampai 91 sama menetap di sini. Menetap di dari Cimahi, langsung saya tahun 91 hijrah ke Soreang. Dari pemasaran saya. Itu tadi mau diceritain ya alasan jadi dagang bubur gimana? Begini. Bubur ayam ya? Iya, begini. Ada kacang, bubur jagung, bubur ayam. Untuk sarapan. Saya menciptakan bumbu ini memang, maaf ya, satu Soreang ini memang paling beda. Bumbunya nggak ada yang sama. Makanya sekali-sekali kalian dengan rekan-rekan saya harus merasakan. Itu yang sudah sering merasakan yaitu beliau itu Pak Eri. Sampai mengkilap ini. Memang ya begini ya. Harus membuat yang beda. Kalau pengen dikenal orang itu kan harus ada gertakan ya. Coba sampaikan bumbu yang begini, yang tidak umum dengan yang lain gitu ya. Ternyata alhamdulillah terima. Para pejabat-pejabat, bupatinya sendiri juga sering suruh makan ya. Nah dari situ berarti kepake kan. Sampai saya berani mengembangkan. Ya itu untuk kebutuhan sehari ini saya sekarang tuh bisa beli kanvas, bisa beli cat, bisa bangun ini. Itu ternyata dari situ tuh gabungan dari lukis hasil, dari situ hasil. Ada nggak ini benang merahnya dari menjual bumbu dengan melukis menurut Mas? Ada sesuatu yang sama? Ada. Dari apa? Dari seninya itu seni menjual sama seni meracik bumbu kan harus pakai perasaan. Itu ada satu cara yang harus lidah kita ini, maaf ya, harus tinggi gitu. Seolah-olah saya memasak ini harus kelasan bintang sekian gitu. Ya kan? Bintang 5 dijual kaki 5 istilahnya. Mantap. Jadi rasa enak dijual murah ya kita jual satu porsi 13.000 itu komplit ya. Hati ayam, empal, telur itu sudah orang ada mengerti. Nah ini untuk para penonton tidak lupa ya, Pasar Pari ini memiliki usaha di bidang bubur ayam. Siap pagi dari jam 6 ya teh? Ya. Jam 10, jam 9 supaya nggak kehabisan boleh coba mencicipi di jalan apa aja Pak? Promosi lagi nih. Iya harus promosi dong. Kalau nggak promosi ya bakal lagi Pak. Di mana Pak? Tempatnya Pak? Di kabupaten di depan perpustakaan. Ya satu lagi. Terus yang di SP Mart, di Gading SP Mart. Ya. Yang satu di Saduk. Nama buburnya apa Pak? Bubur Soekarame Ibu Wiwin. Itu jangan sampai lupa. Salah satu makanan untuk sarapan kita yang top banget dan kita akan semakin bangga mencicipi merasakan buburnya seorang pelukis loh. Ini bukan pelukis lokalan, ini udah kelasnya nasional. Sudah bergerak lama dari tahun 70-an. Saya pun mungkin belum
pada saat itu, dan alhamdulillah saya pun merasa bersyukur bisa bertemu beliau, ngobrol-ngobrol banyak, pengalaman dan lain sebagainya. Nah untuk selanjutnya ya kita jangan lupa lagi dan jangan terlalu panik Pak, jadi biar sling dan mantap. Nah ini Pak, ngobrol-ngobrol kan kayaknya secara umum para ya kalau orang-orang tekstil sih udah biasa ya, ini bahannya dari mana. Ini untuk di Bandung Pak, karena memang Bandung boleh dikatakan salah satu sentra tekstil juga ya dari tahun 80-an, itu banyak pabrik-pabrik, dan salah satu sekolah tekstil di Bandung pun sudah ya termasuk terkenal ya sentra tekstil. Nah ini untuk bahan-bahan ini Pak, apa ada jenisnya? Ini yang Bapak pakai tadi jenisnya apa Pak? Ini pigmen akramin ya, pigmen akramin itu Sunday itu merknya, Sunday itu bisa dipakai untuk polyester, bisa dipakai untuk katun. Nah terus saya merancang ini karena saya bisa meramu obat ini, saya dulu kan di lab ya, di lab di bagian proofing tekstil, saya kebetulan di standar tapi di belakang juga bagian lab, proof itu, proofing ya. Jadi tahu campur-campuran dari bahan-bahan yang kita pakai itu ternyata memang macam-macam gitu ya. Dari situ rasa mengerti kimia-kimianya untuk mencerahkan warna ini, untuk mengirit warna ini, ya kan? Untuk memperkuat supaya warna tidak berkembang, tidak melepaskan ini itu ada semua di tekstil itu komplit. Nah dari sini saya menerima pengalaman. Terus gini Pak, kalau Bapak nerima nggak pesanan kain tekstil apabila nanti kita publikasi di TV di mana? Itu kalau tekstil Bapak masih bisa nerima atau hanya lukisan wajah aja? Ini sampai sekarang masih ya? Ini tas. Ya cukup aja Pak. Itu tas kan? Itu tas. Terus ini apa jeans sekarang baru pesanan rok, kain rok jeans ya. Oh iya. Sampai sekarang masih berjalan, masih berjalan. Ini promosi yang kedua lagi, apabila para penonton mau mesen dengan posisi bahan atau sesuatu yang unik, yang keren dan dengan desain yang mungkin tidak akan pernah sama ya Pak, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ini hasil karya Pak Sapari, itu kain, baju, jeans, kerudung bisa juga Pak ya. Silakan nanti kontak di bawah sini di deskripsi kami. Ada nomor WA-nya, termasuk Facebooknya ada Pak? Ada ya, nanti Facebooknya ada, termasuk WA-nya, silakan kontak. Dan selain itu juga Pak Sapari pernah nge-share beberapa karya lagunya, dan beliau pun sangat terampil di bidang kesenian Pak ya, di seni musik, termasuk tadi itu. Sejauh mana Pak Bapak menggeluti bidang seni musik? Pak pernah menjadi soundtrack film atau bikin lagu dari rekaman atau gimana Pak? Ada cerita? Atau hanya sebagai pengisi aja? Gini, kebetulan ya. Maka saya bilang perjalanan saya itu namanya safari itu. Safari adalah perjalanan ya. Ternyata hidup saya perjalanan. Setelah saya ikut Pak Haji Umar syuting film itu selama 3 bulan. Ternyata. Terus sama Baby Prima yang judulnya Sengatan Kubra itu sama apa yang bangun. Di situ adegan proses percepatan ya. Ternyata tidak salah ya. Terus sama Niki Ukur itu rumah di bawah atap sama Hotel Utami, pernah bintang film itu. Terus yang beberapa film-film lain, saya waktu itu ngendong di Jakarta. Hampir selama 8 tahun saya di Jakarta itu di Bapak berkiprahnya di Bandung ya? Ketika di Bandung, tapi saya di Jakarta mudah mandir dari Bandung Jakarta ya, kalau Bandung Jakarta ngikutin terus pernah mendapatkan di Garut ini waktu itu jurinya Roy Martin sama Rudi Salam, ya. Terus dari Bandung Pak Sata yang sudah almarhum itu dapat juara 1 lomba acting ini ya Pak. Saya membantu teater yang di Cikajang, teater Lugu namanya.
Jadi itu diadakan di Garut. Sekarang di Bandung penuh, saya langsung dari Jakarta saya diminta bahwa saya harus izin lagi Jakarta ikut di sinetron ya. Tapi malah yang juara keduanya yang aktif sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Ternyata nggak sekedar di seni rupa ya, di musik pun talenta Pak Sekali ini, atau kalau saya ini ada Pak ada Mas. Ketika ininya kalau Mas itu rasa hormat kita orang Sunda kepada orang Jawa dengan panggilan Mas. Kalau Bapak ada kecenderungan lebih tua seperti itu. Mohon maaf ya, mau Mas sama aja ya. Dan ternyata itu cukup asik ya, ternyata kehidupan Pak Supari dalam sisi dunia seni. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kawan-kawan semua bagaimana cara kita membagi waktu, terus juga kita tidak sungkan-sungkan untuk berkarya ya, dari baik seni rupa, baik seni musik dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya melanjutkan getuknya Pak, ini setengah melanjuti dengan kopi. Nah ini kan lukisan atau karya Bapak dari mulai tekstil dan lukisan biasa yang beda bahan ya, beda media juga, beda bahan, media teknik. Yang pasti kanvas, ada akrilik dan juga tekstil. Itu pasti perbandingannya lebih banyak tekstil Pak. Saat sekarang mungkin banyak ke tekstil ya. Banyak tekstil ya. Tapi modelnya fashion gitu ya, model langsung di baju gitu ya. Kalau desainer kan biasa sekarang kan mau prestis saja bisa online kan ya kan. Yeah. Kalau sekarang ini langsung lukis di ini langsung. Nah bahannya itu terserah mereka, kadang-kadang mereka bawa polyester, kadang-kadang katun ya. Nanti kalau katun buatnya ini, kalau polyester buatnya ini gitu kan. Berarti secara umum memang dari karena tekstil lebih awal Pak ya, boleh dikatakan lebih awal ya, walaupun tadi sedikit berbarengan Bapak berkarya tekstil. Nah berarti bisa diperkirakan Pak jumlah karya Bapak dari mulai berkarya sampai hari ini? Nah kayak itu Pak ya? Ya. Itu rata-rata per bulan perhitungannya atau gimana Pak dari tahun sekian? Karena itu sistem kerjanya kan tidak dikerjakan oleh kita sendiri. Mestinya ada anak buah, ya. Mestinya ada anak buah. Jadi saya hanya finish, gitu ya. Ada anak buah 4. Kalau satu anak bisa menyelesaikan 30 sampai 40 ini kali 4 orang berarti kan sudah sekian. Kalau itu pesanan kemarin itu selama 1 tahun terus. Ada berhenti ke waktu kemarin tidak musik dia waktu ada musimnya. Wah ternyata banyak juga ya. Jadi untuk selanjutnya untuk karya Bapak itu dari semenjak berkarya sampai hari ini yang terjual, yang termahal Pak pernah sampai mencapai nilai berapa waktu? Lukisan atau semuanya Pak? Mau lukisan apa ya? Yang termahal aja yang pernah Bapak capai ketika dijual? Pernah menjual lukisan naga. Kalau lukisan naga itu dibeli sama direktur Pertamina gitu. Itu pada tahun 91 sudah 12 juta. Itu tahun sekian ya, kalau sekarang mungkin lebih ya. Nah, paling termahal itu. Terus yang lain-lainnya di bawah itu 10, 8, 7 gitu. Kalau untuk pameran Pak, Bapak kan pameran mungkin di Indonesia, terus di mana lagi Pak yang ke luar negerinya dalam rangka apa gitu yang masih ingat ya? Kalau summer tiap tahun itu kita dapat jatah untuk di Paris ya. Iya. Itu sama lukisan. Ya, itu lukisan tekstil gitu ya. Yeah. Kalau untuk di Singapura, di Malaysia itu ada yang membawa, jadi broker-broker itulah ya, yang membawa karya-karya saya dibawa ke Malaysia, Singapura, bahkan pernah satu karya itu wayang itu dibeli sama orang Jerman. Itu ya. Ya, alhamdulillah sudah banyak karya kita ke luar negeri. Saya dari Australia pernah datang ke sini juga beli lukisan anak saya, lukisan saya juga dibeli. Itu karena dia tahu dari Instagram ya. Ya. Untuk para
rekan-rekan saya yang pemula atau sudah senior. Saya berharap mudah-mudahan untuk ke depan ini dengan adanya online ini, pameran online ini, kemudian bisa berkembang pesat. Amin. Karena setelah saya ini perhatikan, saya sering buka acara kalian ini, ternyata tanggapannya sudah bagus sekali pada scrap itu. Ya kan? Saya lihat sudah di atas 400 lebih ya. Wah, itu sudah bagus sekali. Itu namanya berkembang ya. Yang mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh para kolektor, tokoh-tokoh lain yang saran dan kritiknya mungkin untuk kita, supaya kita bisa lebih maju. Kita aja. Oke, alhamdulillah ternyata obrolan acara kita di acara Kopi Seni bersama Pak Sapari pada hari ini cukup sekian dulu. Dan insya Allah kedepannya kita akan membahas banyak, karena mungkin kalau kita kupas mengenai sosok Pak Sapari ini kayaknya seminggu tidak akan pernah cukup. Pasti banyak yang bisa kita kupas ini. Tapi di lain waktu kita mudah-mudahan dikasih kesempatan lagi untuk mengupas banyak, baik hal-hal mengenai seni rupa, mengenai tekstil, mengenai musik. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak ya, khusus untuk pemirsa di Indonesia, bahwa acara ini tidak luput juga Pak dari kekurangan, dari kesalahan. Kita mohon maaf apabila apa yang kita sampaikan ada kekurangan, kata-kata yang kita sampaikan tidak berkenan. Dipastikan semua itu hanya kekeliruan dari saya sendiri, nah karena yang maha benar hanya Allah SWT. Untuk itu untuk acara ini kita tutup. Terima kasih atas kesetiaannya, baik yang mendukung acara ini, yang menonton semua, silahkan memberikan kritik dan saran di komentar di bawah ini, sehingga acara ini makin berkembang, makin bermanfaat untuk kita semua. Khususnya untuk pelaku seni, untuk saya sendiri, untuk Pak Sapari, untuk Rupa Nusantara, untuk para pelajar, dan juga yang sangat respect terhadap kesenirupan Indonesia untuk semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini lukisan bahan dari kanvas, media mix media, cat air di atas kanvas. Ukuran 2,90 m kali 1,5. Ini mau dilelang dengan harga cepat 5 juta saja. Bagi peminat kolektor silakan hubungi GBSRI. Ini lukisan bahan dari kanvas, lukisan 3 arwana, bahan cat akrilik. Nah, ini akan saya lelang dengan harga 6 juta saja. Bagi peminat kolektor silakan hubungan GBSRI. Terima kasih.